Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6423, Kehormatan dan Rasa Malu Klan Dewa Roh. Apakah ada pilihan lain? Tanya Shen Hui. Tidak, jawab suara itu. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 jarum merah muncul di depan aula, sesuai dengan jumlah orang di klan Dewa Roh. Sebelum mereka bisa bereaksi, ribuan jarum merah ditembakkan secara bersamaan, menembus semua orang dari klan Dewa Roh. Terjadi keheningan singkat, diikuti oleh suara ratapan melengking. Semua anggota klan Dewa Roh sangat kesakitan hingga tak mampu berdiri. Mereka jatuh berlutut atau duduk lumpuh di tanah, beberapa bahkan berbaring langsung di tanah, menutupi tempat mereka yang tertusuk jarum dan mengejang kesakitan. Di antara mereka, Shen Hui tampil paling baik meskipun tidak meratap. Ia menggertakkan giginya kesakitan, dan keringat mengalir deras di pipinya yang pucat bagai hujan. Namun, pada saat berikutnya, cahaya merah menerangi seluruh aula, dan jarum merah yang tersusun rapat muncul di depan, jumlahnya mencapai 1 juta. 1000 jarum untuk setiap orang, itulah harga yang harus kau tanggung. Tapi jika kalian menyerah pada Chu Feng sekarang, kalian masing-masing hanya perlu menanggung 9 tusukan lagi. Di dalam aula, suara wanita itu terdengar lagi. Tuan Shen Hui, banyak orang memandang ke arah Shen Hui dengan ekspresi memohon di mata mereka. 1 jarum sudah cukup, tetapi 1000 jarum? Sekalipun mereka tidak mati, kemungkinan besar mereka akan menderita gangguan mental. Namun keraguan di mata Shen Hui tetap tidak berubah. Tuan Shen Hui, kalau itu Nona Sueji, pasti bagus, tapi apakah Chu Feng ini benar-benar sepadan? Kita tidak berutang apapun padanya, lagi pula, bukankah dia yang merusak formasi itu? Melihat hal ini, semakin banyak anggota klan Dewa Roh yang bersuara, dan suaranya cukup banyak. Jangan lupakan misi klan Dewa Roh kita. Ini juga perintah dari Nona Sueji. Shen Hui memberikan jawabannya sendiri, tetapi hal itu gagal meyakinkan semua orang dan malah menimbulkan keraguan. Tapi dia orang yang merusak formasi. Aku tidak takut mati. Jika hari ini Nona Sueji, aku akan mati tanpa ragu, tapi Nona Sueji telah pergi, dan klan Dewa Roh bebas. Aku tidak rela mati seperti ini demi Chu Feng. Tuan Shen Hui, mohon berpikir 2 kali. Hidup kami juga hidup kami. Semua orang di klan Dewa Roh angkat bicara. Di bawah tekanan semacam ini, Shen Hui menjadi semakin berkonflik, karena anggota klan benar, hidup mereka juga hidup. Terlebih lagi, para dewa spiritual berbeda dari manusia biasa. Dilihat dari garis keturunannya saja, mereka sungguh-sungguh layak menyandang nama dewa sebagai nama keluarga mereka. Jika Anda ragu, Anda akan membayar harganya. Sekarang, keputusan tidak lagi ada di tanganmu. Pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan penghalang turun dari langit. Kekuatan penghalang itu memadat dan berubah menjadi jendela penghalang raksasa. Terpantul di jendela penghalang itu, sebuah aula yang tampak persis seperti milik mereka. Tetapi hanya ada 1 orang di aula itu, yaitu Chu Feng. Namun saat ini, Chu Feng sudah berlutut di tanah dengan 1 kaki. Ia terengah-engah seolah-olah basah kuyup oleh hujan badai, keringat terus berjatuhan ke tanah, bahkan matanya merah dan berubah menjadi merah darah. Tuan Chu Feng? Melihat Chu Feng saat ini,
Hati semua orang menegang, seolah-olah mereka telah melupakan rasa sakit mereka sendiri. Karena mereka melihat di belakang Chu Feng, ada jarum merah berlumuran darah berserakan di tanah, jumlahnya 1000. 1000 jarum merah menembus tubuhnya, tetapi Chu Feng tidak terjatuh, bahkan tidak meratap sedikit pun. Namun, Chu Feng berdiri lagi, dan klan Dewa Roh bahkan lebih terkejut. Dengan ribuan jarum menusuk tubuhmu, bisakah kau tetap berdiri? Pada saat ini, sebuah gerbang penghalang muncul di belakang Chu Feng. Apa artinya ini? Melihat gerbang itu, Chu Feng juga bingung. Kemudian, suara wanita itu terdengar dari aula tempat Chu Feng berada. Kamu telah menahan ribuan jarum, dan sekarang kamu boleh pergi. Mendengar ini, wajah klan Dewa Roh menjadi pucat. Mereka mengerti bahwa Chu Feng telah membayar harga yang harus dibayarnya, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menyerah pada Chu Feng, dan mereka juga harus menanggung siksaan 1000 jarum. Namun, Chu Feng tidak bergerak sama sekali saat mendengar itu. Ia malah bertanya, "Di mana rekanku?" "Mereka harus membayar harga yang sama dengan Anda," kata wanita itu. "Aku akan menanggungnya untuk mereka," kata Chu Feng. Mendengar ini, semua anggota klan Dewa Roh, termasuk Shen Hui, tidak dapat mempercayai pendengaran mereka. Bahkan suara di aula itu pun ragu-ragu. Setelah hening sejenak, ia bertanya, "Maksudmu, kau akan mengambil 1000 jarum untuk mereka?" "Benar sekali," Chu Feng menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Berapa banyak orang yang Anda wakili?" tanya wanita itu. "Semuanya," kata Chu Feng. "Semua?" Kamu perlu memahami bahwa masing-masing dari mereka harus menanggung siksaan 1000 jarum. Jika kamu ingin menghentikannya sendirian, tahukah kamu berapa kali kamu akan disiksa oleh 1000 jarum? "Aku tahu," kata Chu Feng. "Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Nada bicara wanita itu penuh dengan ketidakpercayaan. "Jika aku hidup, maka mereka juga harus hidup," kata Chu Feng. Setelah kata-kata ini diucapkan, Shen Hui menjadi sebodoh ayam. Orang-orang dari klan Dewa Roh juga memiliki emosi yang campur aduk, terutama mereka yang sebelumnya telah menyarankan Shen Hui untuk melepaskan Chu Feng. Mereka hanya mengenal Chu Feng dalam waktu singkat dan tidak memiliki banyak persahabatan dengannya. Bukankah hal yang sama berlaku bagi Chu Feng dan mereka? Tidak heran Nona Sueji berkata bahwa orang yang lebih cocok kita ikuti bukanlah dia, melainkan Tuan Chu Feng. Tuan Chu Feng, itu memang sepadan. Setelah terkejut sesaat, Shen Hui tersenyum lega. Semua orang di klan Dewa Roh terdiam, tetapi tekad tampak jelas di mata mereka. "Baiklah, kamu keras pada dirimu sendiri. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan sendiri, tergantung pada apakah mereka bersedia melakukannya." Setelah wanita itu selesai berbicara, jendela-jendela penghalang itu terhubung. Tak hanya klan Dewa Roh yang bisa melihat Chu Feng juga bisa melihat klan Dewa Roh. Pada saat ini, suara Shen Hui terdengar, "Aku bersedia menanggung hukuman 1000 jarum sendirian." Kali ini, tak satu pun anggota klan Dewa Roh yang keberatan. Malahan, mereka semua berkata serempak, "Aku bersedia memikul tanggung jawab ini sendirian." Namun, ketika Chu Feng melihat wajah pucat Shen Hui dan yang lainnya, dan fakta bahwa masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 jarum di belakang mereka, dia buru-buru berkata,
Shen Hui, kamu tidak bisa mengatasinya. Biarkan aku saja. Kecerobohan sayalah yang menyebabkan kegagalan formasi. Saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Shen Hui menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Dia berdiri dan memimpin orang-orang dari klan Dewa Roh ke jendela penghalang dengan tertib. Tatapan Chu Feng berubah. Ia menyadari bahwa cara Shen Hui dan semua orang di klan Dewa Roh memandangnya berbeda dari sebelumnya. Tuan Chu Feng, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Klan Dewa Roh, saya menggunakan nama keluarga Shen karena nama itu diberikan kepada kami oleh seseorang. Itulah guru asli klan Dewa Rohku. Sejak guru itu pergi, klan Dewa Rohku telah tersebar di seluruh dunia seni bela diri. Setiap garis keturunan memiliki formasi yang ditinggalkan oleh gurunya. Jika seseorang ditakdirkan untuk menghancurkan formasi itu, klan kita akan melayaninya. Nona Sueji tidak hanya menyelamatkan nyawa klan kita, tetapi juga menghancurkan formasi ini. Namun, beliau tidak mau menjadi pemimpin klan kita, dan malah merekomendasikan Tuan Chu Feng. Inilah alasan sebenarnya mengapa klan Dewa Rohku datang mencari Tuan Chu Feng. Sebelumnya, aku agak khawatir, lagi pula, formasi itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Tuan Chu Feng. Klan kami juga tidak dapat menilai apakah kami benar-benar ingin mengakui Tuan Chu Feng sebagai pemimpin kami. Dan sekarang, klan Dewa Rohku secara resmi mengakui kamu sebagai tuan mereka. Saat berikutnya, dia berlutut, dan diikuti oleh semua anggota klan pun berlutut. Pada saat yang sama, dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Chu Feng. Bertemu dengan sang guru. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, semua anggota klan Dewa Roh berdiri, dan Shen Hui berkata langsung, kami akan menanggung hukuman 1000 jarum. Silakan mulai. Kalian akan kehilangan nyawa kalian, kata Chu Feng. Sekalipun kami kehilangan nyawa, kami tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawamu, kata Shen Hui. Bukankah kau bilang kau ingin mengakuiku sebagai tuanmu? Kalau begitu, dengarkan aku. Aku bisa menanggungnya untukmu, dan aku tidak akan mati. Sekarang aku perintahkan kamu untuk mengikuti instruksiku dan tidak melawan. Chu Feng juga sedikit cemas. Dia benar-benar merasa bahwa masalah ini adalah tanggung jawabnya, dan dia tidak akan membiarkan orang lain menanggung akibat kesalahannya. Shen Hui berkata, Guru Chu Feng, meskipun garis keturunan kami telah berlanjut selama beberapa generasi dan tidak pernah mengenal guru sepanjang zaman kuno, kami selalu mewariskan ajaran leluhur. Ini bukan masalah hidup atau mati, ini semua tentang perintah Tuan. Dalam hal hidup dan mati, keselamatan Tuan adalah yang terpenting. Berkorban demi Tuan adalah kemuliaan klan kita. Membunuh Tuan kami adalah aib bagi klan kami. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.